Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan contoh soal ya. Contoh soal dari buku Mary L. Boas chapter 2 bilangan kompleks ya. Problem selection 5. Nah, di mana soal nomor 1 itu 1 diper 1 ditambah i. Nah, kita harus mengubahnya sebelum kita mencari berapa bilangan realnya, berapa bilangan imaginiernya, dan serta sudut dan jari-jarinya atau sudut dan modulus Youngnya ya. Kita harus mengubah terlebih dahulu bentuk ini, bentuk menjadi kita representasikan menjadi x tambah y. Ini kan belum berbentuk ya, belum berbentuk x ditambah y. Kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Oke, coba kita lihat baik-baik. Nah, kita ubah dulu warnanya ya. Nah, kan 1 ditambah i, 1 kita ganti dulu warnanya. Oke, 1 ditambah i, 1 per 1 ditambah i itu sama dengan, kita rasionalkan ya, 1 per 1 ditambah i ya, dikali ya, dikali, kita rasionalkan 1 dikurang i di per 1 dikurangi i. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita kalikan, kali masuk, berarti ini 1 dikurangi i di per ini lagi ya. Oke, berarti ini kita kali masuk, 1 kali 1 kan 1 kali min i plus i dikali 1 itu plus i atau i dikali min i, berarti min i kuadrat, karena plus kali minus itu hasilnya minus. Lanjut. Nah, ini bisa habis ya. Oke, sisa 1 dikurangi i di per 1 dikurangi i kuadrat, kan dia min 1 ya, berarti min 1 menjadi 1 dikurangi i di per 1 ditambah 1, hasilnya 1 dikurangi i di per dengan 2. Nah, seperti itu ya. Oh, kita langsung saja ya. Oke, berarti bentuknya dia menjadi 1 per 2 ya untuk bilangan realnya, kurang i per 2 untuk bilangan imaginiernya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita mau menentukan, nah ini kan x nya ya, ini x, ini y. Selanjutnya kita mau menentukan ya, r nya ya. R nya berarti akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, sama dengan akar x nya kan tadi 1/2 ya, 1/2 pangkat 2 dikurangi 1/2 pangkat 2. Nah, ini berarti menjadi akar 1/4 ditambah 1/4. Nah ya, berarti ini kita batasi dulu ya. Oke, berarti menjadi akar 1/2. Nah, seperti itu. Oke. Kalau tetanya, tetanya berarti arc tan y per x. Nah, arc tan y tadi berapa? Y nya tadi min 1/2 di per x nya 1/2. Nah, berarti ini kita bisa coret min 1/1, jadi min 1 ya. Tetanya itu arc tan min 1. Sudut berapa yang nilainya min 1? Oke, karena dia berada di kuadran keberapa nih? Nah, oke, kita gambarkan di sini. Oke, dia kan di sini x ya. X-nya itu positif, yang berarti dia berada di kanan ya. Y-nya negatif, berarti dia berada di bawah. Berarti dia berada di rentan antara 270 derajat sampai ya, 270 derajat sampai 360 derajat. Rentan 270 derajat sampai 360 derajat itu kira-kira berapa? Sudut berapa? Sudutnya itu 315 derajat. Oke, seperti itu. Kalau kita mau bawa ke bentuk radian ya, ini kan masih dalam bentuk derajat ya, berarti 315 derajat
di per 360 derajat dikali 2 pi. Nah, berarti sama dengan, kalau kita sederhanakan menjadi 7, ini kita bagi 7/4 ya, 7/4 pi ya, pi radian. Seperti itu. Jadi X-nya itu 1/2, Y-nya itu min 1/2, R-nya itu akar 1/2, dan sudutnya itu 7/4 pi radian. Masuk ke soal yang nomor 2, 1 per I dikurangi 1. Oke. Sekarang kita merasionalkan kembali. 1 per I dikurangi 1 dikali I ditambah 1 di per I ditambah 1. Oke, maka kita kali masuk. Berarti I ditambah 1 di per I dikali I kan I kuadrat ya. I dikali 1 berarti I. Min 1 kali I berarti min I. Min 1 kali 1 itu min 1. Nah, ini kita habis ya. Berarti I ditambah 1 di per I kuadrat kan min 1. Ini kurang 1. Berarti I ditambah per tambah 1 per min 2, atau 1 min 1/2 dikurangi min 1/2 I. Oke, jadi kita sudah tahu X-nya itu min 1/2, Y-nya itu min 1/2 juga ya. Maka kalau R-nya itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sebenarnya tidak ada perbedaan ya dengan yang sebelumnya, karena ini kan negatif ya, negatif. Ini kan dikuadratkan, negatif kali negatif kan pasti hasilnya positif. Maka sama seperti nomor 1, jawabannya itu 1/2. Oke. Untuk modulus iongnya atau jaringnya, jangkauannya itu akar 1/2. Kalau untuk sudutnya berarti arkostan Y per X. Nah, jadi arctan Y-nya itu min 1/2, Y-nya itu min 1/2. Oke, di per min 1/2. Nah, ini bisa kita coret, min 1 bagi min 1 itu hasilnya 1 ya. Jadi titanya itu arctan 1. Nah, sebelum kita melihat sudutnya berapa, sebaiknya kita melihat dulu dia berada di kuadran keberapa. Nah, karena kita lihat bahwa X-nya itu negatif, berarti dia bukan di kanan ya, dia di kiri. Dan Y-nya itu negatif, berarti bukan di atas, dia di bawah. Berarti kiri dan di bawah. Nah, berarti dia berada di kuadran ke 3 nih. Oke. Berarti antara rentan 180 derajat sampai 270 derajat. Kira-kira sudutnya yang nilainya tanya 1, antara 180 derajat sampai 270 derajat berapa? Itu 225 derajat. Nah, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk radian, berarti tinggal 225 derajat per 360 derajat sama dengan dikali 2 pi. Nah, kita mau ubah ke dalam radian. Nah, ini kita bisa kita kalikan, berarti 450 derajat pi per 360 derajat pi. Nah, sama dengan kita bagi 90 ya, supaya dapat bentuk yang paling sederhana. Ini 450 bagi 90 kan dia 5 ya, 5 pi per 360 bagi 90 dia itu 4. Nah, berarti 5/4 pi radian. Oke, atau juga bisa 225 derajat. Nah, jadi itu ya, X-nya dalam soal ini, X-nya itu min 1/2, Y-nya itu min 1/2, R-nya itu akar 1/2, dan sudutnya itu 225 derajat atau 5/4 pi radian. Oke, jadi itu untuk soal nomor 2. Nah, sekarang nomor 4, I dipangkati 4. Nah, sebenarnya ini saya sudah bahas kemarin ya. Untuk
pembahasan materinya. I pangkat 4 itu hasilnya 1 ya. Oke, dari mana? Kita lihat, kan kalau I itu sama dengan akar 1 ya, akar min 1. Kalau I kuadrat itu berarti kan akarnya dipindah ke ruas kiri jadi I kuadrat, kan jadi min 1. Nah, kalau I pangkat 3 berarti I kuadrat dikali I. Nah, I kuadrat kali I itu I pangkat 3. Maka I kuadrat kan min 1. I itu I ya, berarti min 1 kali I. Berarti min I. Nah, sekarang I pangkat 4 berarti I kuadrat dikali I kuadrat. I kuadrat kali I kuadrat kan I pangkat 4. I kuadrat kan min 1 ya. Min 1 dikali min 1. Hasilnya itu 1. Nah, seperti itu ya cara penyelesaiannya. Nah, ini berulang ya. Berulang dan seperti gini. I pangkat 5 itu akar min 1. I pangkat 6 itu min 1. I pangkat 7 itu min I. I pangkat 8 itu 1. I pangkat 9 ya akar min 1 lagi, berulang terus ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk soalnya I pangkat 4 itu berapa nilainya, itu sama dengan 1. Untuk nilai apanya nih? Untuk nilai X nya ya. X nya itu berarti X nya itu berarti 1 ya. Y nya kan tidak ada ya, berarti 0. Kalau R nya berarti X kuadrat kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, berarti 1 kuadrat, berarti 1 ya. Dan terakhir sudutnya arc tan Y per X. Oke, arc tan Y nya berapa? Y nya 0 dibagi 1 berarti 0 ya, arc tan 0. Seperti itu ya. Oke. Kalau kita mau menggambarkannya dalam bentuk diagram argannya, kan Y 0 ya, jadi dia tidak bergerak ke sumbu vertikal, tetapi bergerak ke sumbu horizontal saja. Nah, berarti sini 1. Berarti sudut berapa yang hasilnya tadi itu, yang hasilnya 0 ya, pastinya sudut 0 derajat. Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Nah, masuk ke soal yang terakhir. I kuadrat ditambah 2I ditambah 1. Oke. Kan ini kita bisa langsung saja. I kuadrat kan min 1 ya. I kuadrat min 1 ditambah 2I ditambah 1. Nah, itu hasilnya. Ini kan habis ya. Min 1 tambah 1 0. Berarti 2I. Nah, jadi X-nya itu 0, Y-nya itu 2. Nah, seperti itu. Lanjut. Untuk jari-jarinya, sama kan? Pasti 2 juga. Y kuadrat itu 2 kali 2 kan 2. Oke. Untuk sudutnya arc cos tan Y per X ya. Arc tan Y-nya berapa? Y-nya 2, X-nya 0. Jadi arc tan tak terhingga ya, 2 dibagi 0, apapun itu tak terhingga atau tak terdefinisi juga bisa. Nah, maka di sini pastinya itu sudut berapa? Sudut 90 derajat. Oke, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk radian, nah, tinggal kita kesin saja ya. Tinggal 90 derajat dikali 2pi per 360 derajat. 180 derajat per 360 derajat. Nah, berarti ini kan berarti sisa 180 bagi 360 itu bisa kita kecilkan, sederhanakan menjadi 1/2 ya. Berarti ini ada pi-nya tadi, maaf. Berarti 1/2 pi radian atau radian ya.
atau pi per 2 radian, karena pi itu dia 180 derajat nilainya. Oke.